Coach Justin merupakan orang paling terkenal di dunia pandit Indonesia, bukan karena pendapatnya yang kontroversial atau prediksinya yang banyak salah, cuman menurutku ada beberapa hal yang menjadikan beliau menjadi pandit yang ya bisa dibilang nomor satu lah di Indonesia kayak gitu loh. Namun dalam video ini aku akan membuat bukan ngeriak sih, menanggapi pendapat beliau yang pernah dikeluarkan di berbagai sosial media atau di TV kayak gitu loh. Oke, yang pertama itu ada terkait dengan pemain kayak gitu. Ya, Coach Justin kan banyak mengeluarkan pendapat terkait dengan pemain-pemain yang menurut dia nggak layak, menurut dia yang bagus atau nggak bagus gitu. Aku beberapa sepakat dan kebanyakan itu sepakat terkait dengan pendapat si Coach Justin kayak gitu. Yang pertama tentang Sancho, tentang Leao, tentang Chilwell, tentang Son. Ya menurutku aku kurang lebih sepakat dengan apa yang dibilang dia. Pemain yang disebutkan tadi ya memang ya mungkin di klubnya mungkin bagus, cuman untuk bermain, untuk mengangkat klub itu ke arah lebih jauh lagi menurutku enggak ya. Terutama Sancho, ya pemain-pemain kayak dia ya mungkin dia nggak jelek, cuman nggak layak untuk dihargain ya 90 juta. Kayak Chilwell berapa, 60 juta dibeli Chelsea. Pemain kayak gitu ya di liga-liga bawah banyak, mungkin nggak lebih dari 15 juta pemain-pemain kayak Chilwell, karena ya visinya kayak itu, kontrol dia, passing dia, visinya nggak seharga 60 juta kalau menurutku kayak gitu loh. Nah, yang selainnya adalah terkait dengan prediksi-prediksi. Aku juga sepakat bahwasanya pandit atau komentator bola itu bukan paranormal yang bisa memprediksi, yang bisa yang bisa membaca ke depan gitu kan. Enggak, kita kan kalau misalnya pandit itu berbicara tentang proses permainan kayak gitu ya, bicara jalannya pertandingan itu bagaimana based on pertandingan sebelumnya atau pertandingan yang ada ya, kayak gitu sebenarnya pandit. Cuman kalau ditanya prediksi ya bisa benar bisa salah kan, itu 50-50 gitu loh. Ya menurutku kita semua atau semua orang ya harus berhenti mempertanyakan prediksinya berapa skor dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu kayak gitu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi skor ya, kartu merah misalnya, atau own goal, atau individual error gitu, atau ya banyak hal yang bisa mempengaruhi gol gitu. Cuman kalau kita bicara permainan ya masih layak untuk ditanyakan kepada seorang pandit kayak gitu loh. Cuman kalau ditanya skor ya menurutku nggak ini sih, nggak make sense kita menanyakan itu gitu. Aku juga kalau ditanya skor ya aku tetap bilang ya nggak tahu, aku bukan paranormal kayak gitu. Nah, yang kedua terkait dengan filosofi dia kayak gitu. Nah, ini yang menurutku aku ada sepakat dan tidak sepakat. Aku sepakatnya bahwasanya sepak bola itu harus entertain. Ya, sepakat, sangat sepakat bahwa sepak bola itu harus entertain. Ya, kita datang ke stadion atau kita nonton seharian sudah bekerja atau seminggu sudah bekerja, berharap ketika menonton bola itu terhibur. Nah, yang jadi pertanyaan ini terkait sudut pandang sih, apakah yang menghibur itu hanya menyerang gitu loh. Ya kalau orang penikmat, ya bahasa kasarnya penikmat seni, bertahan itu juga menghibur, cuman dari sisi yang berbeda kayak gitu loh. Ya kalau kita beranggapan bahwasanya menyerang itu, ya kalau aku pribadi memang menganggap menyerang itu harus bermain itu harus menyerang, apalagi kalau pemainnya pemain top, pemain kayak pemain City, pemain Liverpool. Kalau bertahan ya bodoh, aku bilang. Kalau bertahan ya loa, karena kualitas pemain itu gak layak untuk bertahan, dan menurutku mereka nggak bisa bertahan, mereka harus menyerang. Cara mereka bertahan ya menyerang, menguasai bola agar pemain lawan sesedikit mungkin menguasai bola. Ketika pemain lawan itu sesedikit mungkin menguasai bola, ya peluang yang didapatkan oleh lawan untuk menjebol gawang itu juga semakin sedikit, karena begitu logikanya kayak itu. Nah, namun ada beberapa hal yang menurutku perlu aku garis bawahi, bahwasanya kalau misalkan kalau mau menang ya harus menyerang. Menurutku enggak. Ya kalau dibalik ya, apa semua tim yang juara itu menyerang? Kan enggak. Atletico Madrid juara dengan bertahan kayak itu. Chelsea tahun Conte, tahun Mourinho bertahan juga mainnya tapi juara juga. Artinya banyak cara untuk memenangkan pertandingan atau menjuarai sebuah turnamen atau liga atau whatever lah, you name it lah kayak gitu. Ya menurutku itu sih yang perlu
dikritik dari cara berpikirnya kayak gitu. Ya itu kembali lagi pada beliau, mungkin beliau mempunyai filosofinya sendiri kayak gitu. Selanjutnya yang menurutku agak nggak layak untuk disebutkan adalah tentang beliau yang membicarakan Ronaldo seolah-olah Ronaldo itu adalah seperti apa ya bahasanya, seperti seseorang yang nggak ada apa-apanya kayak gitu. Oke, gini. Ronaldo sempat viral gara-gara interviewnya bersama Piers Morgan yang menjelek-jelekan MU, menjelek-jelekan Erik ten Hag, menjelek-jelekan rekan setimnya lah, kasar kayak gitu. Cuman ya menurutku kita siapa untuk membicarakan Ronaldo dengan seluruh reputasi yang dimilikinya, dengan seluruh prestasi yang dimilikinya. Menurutku siapa kita mau mengkritik Ronaldo ataupun Messi, either itu Messi atau Ronaldo gitu. Menurutku kita nggak layak untuk mengkritik, menghujat mereka. Emang kita siapa? Emang apa yang udah kita perbuat untuk dunia ini ya? At least mereka berdua, Ronaldo, Messi, memiliki influence yang besar terhadap persepak bolaan dunia kayak gitu. Ya mungkin kalau ditanya 10 dari 10 anak gitu, mungkin ya di antara mereka pasti jawab siapa role modelnya. Role modelnya pasti Ronaldo, Messi kayak gitu kan. Yang artinya ya kita nggak layak untuk mencaci maki mereka kayak gitu. Di luar memang mereka sebagai manusia kayak gitu. Nah, namun kalau kita bicara lagi tentang Ronaldo, ya bisa dilihat di video-videonya Coach Justin banyak mengatakan Ronaldo itu disrespect lah kepada ini, kepada ya. Kembali lagi aku bilang kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar, mungkin karena layar gitu. Aku sepakat yang dikatakan Coach Justin bahwasanya tidak ada pemain yang lebih besar dari klub gitu. Ya sepakat ya, memang pemain itu harus patuh kepada klub karena klub yang menggaji dia. Cuman kan ada beberapa alasan kenapa kita harus melihat dari sudut pandang lain. Kita nggak tahu apa yang dikatakan Ten Hag kepada Ronaldo. Mungkin Ten Hag menyakiti hati Ronaldo, kita nggak tahu kayak gitu kan. Maka dari itu ya menurutku kalau membicara ya mungkin karena pelatih MU itu orang Belanda dan dia juga dari Belanda, makanya dia membenci Ronaldo. Mungkin kalau itu pelatihnya Mourinho ya yang mana dia benci dengan Mourinho, ya mungkin menurutku dia mengatakan bahwa saya Mourinho layak mendapatkan itu gitu loh. Oke, itu dulu terkait dengan ya kasarnya menanggapi beberapa komentar Coach Justin yang sering diucapkan dia kayak gitu. Oke, terima kasih. Ciao.